Al-Quran telah menghapuskan rasialisme dengan cara kategorikal yang jelas. Islam mengajarkan setiap anggota umat manusia telah diberi kehormatan dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menekankan kesatuan absolut bagi manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat terdekatnya, Salman radhiyallahu anhu si Persia, Suhaib radhiyallahu anhu si Romawi, dan Bilal radhiyallahu anhu si Ethiopia. Faktanya, ketika beberapa negara mempraktikkan rasialisme, ini hanya menghasilkan kehancuran dan perang. Contohnya, rasisme Nazi dan yang mengikutinya. Bahkan itu menghancurkan klaim superioritas, yaitu Nazi di tempat paling pertama. Saat ini, di dunia masih saja terus terjadi rasisme. Dan apa yang dikatakan Islam tentang masalah ini dan bagaimana menyelesaikannya untuk selamanya? Saat ini, di dunia masih saja terus terjadi rasisme. Dan apa yang dikatakan Islam tentang masalah ini dan bagaimana menyelesaikannya untuk selamanya? Al-Quran yang mulia telah menghapuskan rasisme dengan cara yang jelas dalam surah Al-Hujurat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 1. Menurut ayat-ayat Al-Quran ini, Islam menekankan kesatuan absolut dalam berbagai ras manusia. Pesan Islam kepada dunia yakni bahwa setiap anggota umat manusia telah diberi kehormatan dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat terdekatnya, Salman radhiyallahu anhu si Persia, Suhaib radhiyallahu anhu si Romawi, dan Bilal radhiyallahu anhu si Ethiopia. 2 dari 3 sahabat merupakan mantan budak yang dibebaskan setelah memeluk Islam, yaitu Salman radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu. Kendati kulit hitam Bilal radhiyallahu anhu ia dipilih oleh Nabi SAW sebagai muazin pertama, posisi yang diidamkan oleh banyak orang. Faktanya, sahabat senior seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu biasa memanggil Bilal radhiyallahu anhu Tuan kami. Dan Nabi SAW sendiri dulu mengatakan, Salman adalah anggota keluarga kami. Ketika sahabat Nabi SAW Abu Dar radhiyallahu anhu menyebut Bilal radhiyallahu anhu putra perempuan kulit hitam, Nabi SAW menjadi marah dan mengatakan kepadanya, kamu adalah seorang pria yang memiliki ketidaktahuan padanya. Abu Dar radhiyallahu anhu merasakan penyesalan yang sangat besar. Dia pun menaruh pipinya di tanah dan meminta Bilal radhiyallahu anhu untuk menginjak pipinya yang lain jika dia mau. Beginilah cara Islam menolak rasisme dalam teori dan praktek. Itu menjadi contoh terbaik bagi umat manusia untuk diikuti. Sandy Prastia, Republika melaporkan.